Terpujilah namamu Tuhan, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Engkau Allah yang ajaib, Allah yang berkuasa. Kedahsyatannya sungguh luar biasa. Amin saudara. Yeay. Mari saudara, katakan sama-sama. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan, ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkau raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Katakan oh yang keras ya. Oh, oh, oh. Satu kali lagi. Oh, oh, Engkaulah raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk. Engkaulah raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Engkaulah raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk. Engkaulah raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Haleluya. Dengan sorak-sorai buat Tuhan kita, amin. Kita hidup karena kita percaya. Kita percaya memiliki Allah yang kekal. Kita percaya akan keselamatan. Kita percaya akan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dia adalah Allah yang sangat besar, sungguh mulia. Kasih-Nya tidak akan pernah berkesudahan dalam hidup kita. Amin saudara. Kita mau bersepakat, beriman kalau Dia Allah yang senantiasa menjagai hidup kita. Amin.
berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski
Dialah yang kami tinggikan dan kami muliakan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Nyanyikan lagu ini dengan penuh penghayatan dan imani lagu ini dengan segenap hati kita. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Satu kali lagi ya, dengan penuh iman, dengan suara yang keras, katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Hati kami bersepakat menerima kemenangan darimu. Iman kami bersepakat menerima kesembuhan darimu, menerima kebebasan darimu, menerima kemerdekaan darimu Tuhan. Biarlah Engkau selalu ada dalam hidup kami. Biarlah Roh-Mu saja Bapa yang menghidupi hidup kami, menjadi berbuah, bertumbuh berakar di dalam Engkau Tuhan. Kami boleh senantiasa memiliki iman, kepercayaan yang teguh di dalam Engkau, meskipun kami berada di dalam kesesakan. Sebab kami percaya kami memiliki Allah yang hidup, yang sanggup memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Shalom saudara,
Biblical Night, seri pengajaran tentang akhir zaman atau eskatologi, akan dimulai pada hari Kamis, 19 Januari 2023, pukul 7 malam, dengan judul Introduction, yang akan membahas tentang eskatologi global dan individu. Dalam pertemuan pertama ini, kita akan membahas tentang ajaran Alkitab mengenai pembagian masa-masa dalam akhir zaman. Pertemuan ini akan diadakan melalui Zoom Meeting Gereja Rehoboth. Mari belajar dan diperlengkapi bersama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah diberkati melalui doa, pujian, penyembahan. Kita rindu diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan berdoa sebelumnya. Bapa Surgawi, Allah yang sangat baik, Allah yang kasih setianya tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur pagi hari ini dengan tubuh, jiwa, dan roh kami yang sehat, kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Kami rindu meninggikan, mengagungkan, memuliakan Engkau di tengah-tengah sidang jemaat. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami sudah diberkati melalui doa, pujian, penyembahan. Tiba saatnya kami rindu diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu bukan apa-apa dan tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu sembunyikan dia dalam kemuliaan Tuhan, urapi seluruh keberadaannya, urapi setiap firman yang akan disampaikan. Biarlah Tuhan pagi ini kami boleh siap untuk menerima kebenaran firman-Mu, untuk boleh menjadi berkat, menjadi rema yang boleh kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi. Pagi hari ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pagi ini temanya adalah saling mengasihi antara sesama orang percaya atau antara saudara-saudara seiman. Kalau minggu yang lalu kita sudah belajar tentang hidup berkeluarga di dalam Tuhan. Ya. Kita akan baca dari Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai dengan 35. Setelah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dimuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia, di dalam anak maksudnya. Ayat 32, jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Ayat 33, hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama-sama kamu. Kamu akan mencari aku dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi. Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Ayat 34, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, dan demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ayat 35, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Mari kita lihat ayat 33b dan 34a. Demikian firman Tuhan. Ke tempat aku atau Yesus pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu, kepada murid-muridnya. Aku memberikan perintah baru kepada kamu. Di sini Tuhan Yesus menyatakan bahwa dia akan pergi, dan kemana dia pergi, murid-muridnya tidak bisa datang ke tempat itu. Jadi artinya ketika seseorang akan pergi meninggalkan orang yang dikasihinya, dia memberi pesan, maka pesan itu begitu penting. Apalagi di sini dikatakan perintah. Perintah itu artinya komando. Ya, tidak boleh ditawar. Jadi harus dilakukan, harus dikerjakan. Ya, pesan itu.
Apalagi kalau kita baca, apa pesannya? Nanti kita baca bahwa pesannya itu adalah saling mengasihi. Kamu harus saling mengasihi. Dan itu ditulis berulang-ulang. Ya, ditulis di dalam ayat 34 2 kali. Di dalam ayat 34 2 kali, dalam ayat 35 1 kali. Dan nanti kita akan baca. Perintah itu ditegaskan kembali, diulang kembali di Yohanes pasal 15. Ya. Tuhan Yesus berpesan begini di dalam ayat 34b dan 35. Demikian, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Di sini dikatakan kamu harus saling mengasihi. Dan Tuhan Yesus mengatakan sama seperti aku, yaitu Yesus telah mengasihi kita, ya, mengasihi murid-murid. Tuhan Yesus memberikan keteladanan. Apa buktinya bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita? Ya. Dikatakan oleh firman Tuhan, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Itu ditulis dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 19. Jadi kenapa kita harus belajar mengasihi? Baik kepada Tuhan, baik juga kepada sesama manusia. Karena Tuhan Yesus, ya, karena Allah lebih dahulu sudah mengasihi kita. Lalu dikatakan kembali di bagian lain dalam Roma pasal 5 ayat 81 dikatakan begini. Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara, berdosa itu, ya, kita berdosa itu karena kita sudah melanggar hukum Tuhan, melanggar perintah Tuhan. Ya, kalau tadi diberitahu perintah Tuhan salah satu adalah saling mengasihi. Ketika kita tidak saling mengasihi berarti kita sudah melanggar. Ya, karena itu tujuan Tuhan. Jadi dosa itu melakukan pelanggaran, menyimpang dari tujuan Tuhan, ya, alias tidak menurut. Atau mungkin kalimat yang kata-kata yang lebih tidak baik, kita suka membandel terhadap firman Tuhan. Ya. Kita tahu Tuhan Yesus sudah memberikan teladan dari ayat-ayat tadi. Seperti aku telah mengasihi kamu. Ya. Lalu dikatakan Allah lebih dahulu mengasihi kita. Lalu dikatakan ketika kita masih berdosa, Allah sudah mati untuk kita. Saudara, kalau kita perhatikan ayat ini, begitu besar kasih Tuhan kepada manusia, kepada murid-murid juga kepada kita. Ya, kasih yang begitu besar. Ya, kita baca dalam Yohanes pasal 15, seperti apa yang saya katakan tadi. Ya, dikatakan demikian. Ini penegasan dan ini pengulangan dari pasal 13 tadi. Yohanes pasal 15 ayat 12 mengatakan begini, inilah perintahku. Jadi di sini begitu tegas Tuhan Yesus mengatakan inilah perintahku. Ya, jadi menegaskan apa yang disampaikan di pasal 13. Yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi kata Tuhan Yesus, aku sudah memberi contoh, aku sudah memberi teladan, maka kamu harus melakukannya. Ya. Lalu dikatakan ayat berikutnya, ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kita tahu karena kasih Tuhan yang begitu besar, yang melampaui kesempurnaan kasih manusia, kasih yang di luar nalar kemampuan manusia untuk menerimanya. Seperti tadi saya katakan, bahwa Allah Sang Maha Pencipta rela datang ke dunia, mati untuk ciptaannya. Yaitu kasih yang luar biasa, rela menyerahkan nyawanya untuk menebus kita. Lalu ayat 14 dikatakan, kamu adalah sahabat-sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ya, salah satu adalah kamu saling mengasihi, tadi dikatakan. Ya, ketika kita melakukan itu, kata Tuhan Yesus, kamu adalah sahabat. Padahal kita ini orang-orang berdosa yang sering melanggar, sering ingkar daripada perintah Tuhan.
Tapi Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu belajar melakukan firman Tuhan, taat kepada perintahku, ya, maka kamu adalah sahabat-sahabatku, kata Tuhan. Lalu kalau kita kembali kepada ayat tadi, kamu harus saling mengasihi. Di dalam Yohanes 15, itu saling mengasihi, itu harus disertai dengan rela berkorban. Seperti tadi dikatakan, seorang tidak kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi artinya kasih itu rela berkorban. Ya, saudara catat bahwa kasih itu rela berkorban. Dikatakan sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ya, artinya meneladani. Mari kita belajar meneladani. Lalu dikatakan dengan demikian semua orang tahu bahwa kita, ya, semua itu adalah murid-murid Tuhan. Artinya ketika kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk kita saling mengasihi dengan sesama kita, anak-anak Tuhan, dengan saudara seiman, ya, pada waktu itu artinya kita sedang menyatakan, ya, kepada dunia bahwa kita itu murid-murid Tuhan. Kita sedang mendeklarasikan, ya, bahwa kita itu murid-murid Tuhan. Seorang murid, kalau kita lihat murid sekolah yang betul itu adalah identitas dia sebagai murid. Ya. Mungkin bisa saja seorang murid itu hanya atribut. Jadi ketika kita lihat anak-anak sedang berjalan, dia pakai seragam, ya, putih, merah misalnya. Lalu ada emblem-emblem nama sekolahnya, ya. Kita mengatakan itu murid sekolah, itu murid. Itu artinya cuma atribut sebetulnya. Lalu bisa juga bahwa seorang murid itu cuma predikat, cuma sebutan. Jadi mungkin dia daftar ke sekolah, bayar uang sekolah, bayar uang pangkal, dia datang belajar. Ya, dia bisa disebut sebagai seorang murid, itu cuma sebutan. Tapi bukan identitas, jati diri ini sebagai murid. Seorang yang punya jati diri, identitas murid, itu adalah orang yang betul-betul melengkapi semua persyaratan administrasi keuangan sekolah, lalu dia belajar dengan baik, apa yang diajarkan gurunya diterima dengan baik, dan dia mempraktekkan. Itu baru disebut murid yang sebetulnya, murid yang sebenarnya, itu identitas. Ya. Jadi ketika kita jadi murid Tuhan, kita bukan cuman atribut, kita bukan cuma predikat, tetapi kita itu harus jati diri kita jadi murid Tuhan. Identitas kita harus jadi murid Tuhan. Ya, bukan cuma sekadar, oh dia orang Kristen. Ya, dia murid Tuhan. Karena apa? Dia suka ke gereja beribadah. Dia suka baca Alkitab, dia suka berdoa, dia suka menyembah, dia suka melayani. Itu sebetulnya cuma predikat. Supaya seorang punya jati diri sebagai murid adalah menurut apa yang diajarkan oleh gurunya. Apa yang dilakukan gurunya itu diteladani dan ditiru dilakukan. Kalau Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kita, mari kita mengasihi dia dan kita mengasihi sesama, kata Tuhan. Terlebih mengasihi, saling mengasihi. Dan ini Tuhan Yesus berbicara kepada murid-murid. Artinya saling mengasihi di antara murid, di antara saudara-saudara seiman. Ya. Lalu kalau berbicara tentang identitas, tentang jati diri, kita akan lihat ya jati diri Tuhan. Kalau saudara ingin tahu jati diri Tuhan, identitas Tuhan, saudara baca kitab Injil Yohanes. Di sana Tuhan mengatakan, akulah terang dunia. Ya, akulah gembala yang baik. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Akulah pokok anggur. Di dalam kitab Injil Yohanes itu ditulis identitas Tuhan. Ya, dan Tuhan menyatakan dirinya kepada kita siapa dia. Lalu kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 dikatakan begini. Ya, Allah menyatakan dirinya, siapa dirinya? Allah mengatakan begini. 1 Yohanes 4 ayat 8, demikian firman Tuhan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih.
Itu identitas Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Ya. Kita bisa mengenal Allah itu kasih, di sini dikatakan ketika kita mengasihi. Jadi mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Maka pada waktu itulah kata Allah itu salah satu cara kita bisa mengenal identitas Allah bahwa Allah itu kasih. Ya, jadi kasih itu adalah salah satu identitas atau jati diri Tuhan. Artinya hakikat Allah itu adalah kasih. Ya, hakikat Allah itu adalah kasih. Jadi Allah karena dia itu kasih, maka dia tidak dapat tidak mengasihi kita. Kenapa dia rela berkorban sebagai Allah Maha Pencipta datang ke dunia mati untuk ciptaannya? Karena identitas Allah itu adalah kasih. Jadi dia tidak bisa membantah identitasnya diri sendiri. Dan dia tidak mau membantah identitas dirinya sendiri atau menggugurkan identitas dirinya sendiri. Maka Allah itu kasih, maka Allah rela berkorban untuk kita. Ketika kita masih berdosa, seperti tadi disampaikan. Jadi ketika kita masih berdosa, Yesus telah mati untuk kita. Sebagai istilah di perjanjian lama, sebagai korban penebus salah. Sebagai korban penebus dosa kita. Ya, yang menyerahkan nyawanya mati untuk kita. Karena apa? Karena dia adalah kasih. Jadi dia tidak bisa tidak mengasihi. Jadi Allah itu begitu kasih. Nah itu adalah standar kasih. Di mana artinya kata Tuhan, kamu harus jadi muridku seperti itu. Artinya rela berkorban. Ya berkorban kita bisa mungkin dalam arti waktu, materi, tenaga, pemikiran, doa, dan nasihat dan sebagainya. Lalu dalam Yakobus, di dalam Yakobus pasal 11b dikatakan begini. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Jadi artinya tadi dikatakan Allah itu adalah kasih. Allah itu kasih. Ya. Dan di sini ditegaskan seperti apa kasihnya? Tuhan Maha Penyayang, penuh belas kasihan. Ya, artinya di sini dikatakan bahwa sayangnya itu maha. Ya, kasihnya itu maha. Dan dikatakan belas kasihan atau kasihnya itu penuh. Jadi kasih Allah tidak pernah berkurang, selalu penuh. Dan di sana dikatakan maha, tidak bisa berkurang. Ya. Jadi artinya apa? Ketika kita mulai malas-malasan baca firman Tuhan, bahkan malas melakukannya, lalu kita mulai malas berdoa, lalu kita mulai malas melayani, malas datang beribadah ke gereja. Apakah Allah berubah? Tidak. Apakah Allah berkurang kasihnya? Tidak. Ya, itu tidak akan mengurangi, tidak akan mengubah hakikat Allah sebagai kasih. Ya, jati diri Tuhan tidak pernah bisa dirubah oleh kita. Kasih Allah itu penuh. Kasih Allah itu maha, dikatakan maha pengasih. Dan kasih sayangnya dan belas kasihnya itu penuh. Dan jati diri Allah tidak bisa dirubah oleh kita. Lalu apa untung ruginya kita mengasihi Tuhan ya atau tidak mengasihi Tuhan? Malas-malasan baca firman atau rajin baca firman. Lalu apa sih untung ruginya ketika kita melakukan firman Tuhan atau tidak melakukan, atau malas berdoa dan rajin berdoa? Tuhan tidak pernah dirugikan dan Tuhan tidak pernah berubah. Ya. Yang rugi adalah kita. Ketika kita mulai malas melakukan firman Tuhan, baca firman Tuhan, berdoa, melayani, ya, bergereja, beribadah ke gereja, yang rugi adalah kita. Apa artinya? Kita sudah tidak menuruti perintah Tuhan. Artinya kita ini sudah tidak layak lagi disebut murid Tuhan. Jati diri kita itu bisa gugur. Ya, karena jati diri manusia itu dibentuk, beda dengan jati diri Tuhan. Ya. Saudara, contoh begini. Kalau saya suka ngebohong, saudara mengatakan, hati-hati Pak Rustandi ngebohong. Kalau saya sering berbohong, saudara mengatakan,
Parusani itu si pembohong. Ya, itu artinya sudah mulai apa? Mulai itu atribut dan predikat. Ya. Tapi kalau setiap kali saya ngomong itu bohong, sampai orang lain sudah tidak tahu lagi saya itu ngomong benar atau bohong, ya, sampai ada istilah yang mengatakan 10 kali ngomong 11 kali salahnya atau bohongnya. Jadi artinya itu sudah melekat bahwa Parusani itu memang bohong gitu. Jadi bukan si pembohong lagi tapi memang bohong gitu ya. Seperti iblis dikatakan raja pembohong. Iblis datang mencuri dan membinasakan. Itu identitas iblis. Kita lihat aja waktu Adam dan Hawa ditempatkan di Taman Eden, hidup berdamai dengan Tuhan, penuh kemuliaan Tuhan, segambar dengan Allah. Lalu iblis datang, mulai membohongi Hawa. Ya, setelah itu Hawa percaya, Hawa menuruti apa yang dikatakan si iblis, maka artinya si iblis sudah mencuri kemuliaan Tuhan dari hidup Adam dan Hawa. Ya, dan apa artinya? Iblis sudah membinasakan kehidupan rohani Adam dan Hawa. Telah kehilangan semua kemuliaan Tuhan, telah kehilangan hidup yang kekal di dalam Tuhan. Ya. Tetapi Tuhan Yesus itu datang, tadi dikatakan juga iblis itu mencuri gambar Allah dari hidup manusia, kemuliaan Allah. Tetapi Yesus datang mati untuk kita, ya. Yesus itu datang untuk memberikan berkat dan kehidupan. Ya, Yesus memberikan berkat dan kehidupan buat kita. Itu janji firman Tuhan. Jadi artinya bahwa apa yang kita lakukan itu tidak dapat mengubah atau mengurangi hakikat Allah. Allah adalah kasih. Ya, karena dikatakan kasih Allah itu penuh, kasih Allah itu maha. Ya, tadi dikatakan apa yang kita lakukan kita harus renungkan, kita pikirkan, jangan sampai identitas jati diri kita sebagai murid Tuhan itu gugur. Ya. Allah itu tidak Jati diri Allah itu tidak pernah bisa berubah. Karena apa? Kita lihat waktu Allah berfirman kepada Musa, Allah mengatakan begini, Aku adalah aku. Katakan kepada orang Israel, akulah aku. Ya, artinya apa? Bahwa Allah itu independen, bahwa Allah itu tidak dipengaruhi oleh siapapun. Ya. Dari luar dirinya. Ya. Jadi Tuhan mengatakan aku adalah aku. Beda dengan saya, beda dengan saudara. Saya ini ada karena saya dipengaruhi oleh orang lain. Oleh apa dan oleh siapa yang selalu bersinggungan dengan saya. Saya ada seperti ini, saudara ada seperti saudara sekarang ini, itu dibentuk oleh keluarga, oleh lingkungan, komunitas pergaulan, komunitas bergereja, komunitas sekolah, komunitas pekerjaan. Maka jadilah saya seperti ini, maka jadilah saudara seperti saudara sekarang ini. Tapi Allah tidak dibentuk, tidak dipengaruhi oleh apapun, oleh siapapun, karena Dia adalah independen. Ya. Jadi keadaan Allah, jati diri Allah itu tidak bisa dirubah oleh kita, oleh perbuatan apapun yang kita lakukan, atau apapun yang tidak kita lakukan. Jadi apa yang kita lakukan itu adalah mempengaruhi diri kita sendiri. Kalau kita tidak melakukan ibadah, taat kepada firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, mulai malas beribadah, malas baca firman Tuhan, malas berdoa, yang rugi adalah kita. Artinya jati diri kita sebagai murid sudah tidak ada lagi. Ya. Kita lihat bahwa Allah itu kasih. Ya. Saudara bisa baca kitab Ratapan nanti di Perjanjian Lama. Kitab Ratapan itu bercerita ya, atau isinya itu seluruh dari kitab Ratapan terdiri dari 5 pasal ya. Pasal pertama isinya 22 ayat, ayat kedua 22, ayat keempat 22, ayat kelima 22. Pasal yang ketiga yang di tengah itu 66 ayat. Kalau kita lihat Kitab Ratapan ini itu bercerita tentang meratapi jatuhnya kota Yerusalem dan hancurnya kerajaan Yehuda.
ke tangan tentara Babel, jatuh ke tangan tentara Babel pada tahun 585 sebelum Masehi. Jadi waktu itu Yehuda dihancurkan, diratakan dengan tanah, begitu juga Yerusalem, tembok-temboknya hancur, kotanya dihancurkan, dibakar, ya, dan juga bait Allah dihancurkan. Dan itu adalah masa yang paling kelam bagi bangsa Yehuda, karena mereka berdosa, meninggalkan Tuhan, mereka menyembah berhala dan menyembah dewa-dewa asing. Ya, maka Tuhan izinkan terjadi seperti itu. Ya. Lalu dikatakan bahwa teruna-teruna dan darah itu ditawan ke Babel. Lalu terjadi merajalela di tanah Yehuda dan di Yerusalem itu sampar yang mematikan. Kematian di mana-mana terjadi karena sampar. Lalu kelaparan, lalu pedang, lalu binatang buas. Jadi waktu itu begitu menakutkan, mencekam keadaan Yehuda dan Yerusalem. Karena mereka sudah berbuat dosa. Tetapi Yeremia yang menulis kitab Ratapan ini, dia adalah seorang anak Tuhan. Dia tahu bahwa Allah itu tidak pernah berubah. Ya, yang berubah itu adalah orang Yehuda. Yang berubah adalah bangsa Israel yang ada di Yudea itu waktu zaman Tuhan Yesus di Yehuda. Hati mereka yang berubah, kelakuan mereka yang berubah, maka mereka mengalami seperti itu. Allah tetap tidak berubah. Makanya di tengah-tengah daripada kitab Ratapan ini di pasal 3, ya kira-kira di tengah-tengah dari semua kejadian yang begitu mencekam itu, ya kejadian yang begitu kelam, di sana Yeremia menyatakan begini. Pasal 3 ayat 22, 23 dan 24 dikatakan, tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu Tuhan. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Jadi ketika semua menakutkan, semua kelam dalam hidup kesesakan, mungkin istilahnya di dalam Mazmur diistilahnya sebagai di lembah kekelaman, di lembah bayang-bayang maut. Tapi Yeremia melihat bahwa Allah itu tidak berubah. Amin saudara, Allah itu tidak berubah kata Yeremia. Dan dia tahu Tuhan pasti memulihkan, Tuhan pasti mengampuni. Lalu setelah 70 tahun dalam pembuangan, orang-orang Yehuda itu dibuang di Babel. Pada waktu itu mereka mulai sadar, mereka mulai mencari Tuhan, mereka mulai bertobat. Ya, lalu Tuhan pulihkan, ya, melalui kerajaan Media Persia yang waktu itu mengalahkan Babilonia, yaitu Raja Kores, orang Israel. Tuhan melembutkan Raja Kores untuk mempersilakan orang Israel kembali ke negerinya untuk kembali membangun. Ya. Dan waktu itu Yerusalem dan Yehuda dipulihkan oleh Tuhan. Ya, Allah itu tidak pernah berubah. Ya. Jadi yang penting apa kita, kata Tuhan, karena Dia terlebih dahulu mengasihi kita, kita harus juga mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, saling mengasihi. Firman Tuhan mengatakan, salah satu perintah Tuhan, ketika kita saling mengasihi, ketika kita saling duduk rukun bersama, kata firman Tuhan, ya, maka Tuhan akan perintahkan berkat dan kehidupan selama-lamanya untuk kita, anak-anak Tuhan. Ya. Lalu selanjutnya apa dan bagaimana tentang kasih itu? Bagaimana tentang aplikasi dari kasih? Ya. Dikatakan di dalam Galatia pasal 5 ayat 14 demikian. Ya. Seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini. Jadi seluruh hukum Taurat itu intisarinya, kata Galatia pasal 5 ayat 14, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi ketika kita bisa mengasihi sesama manusia, terlebih saling mengasihi di antara anak-anak Tuhan, saudara-saudari iman, kata firman Tuhan, kita sudah sedang menggenapi kitab Taurat. Karena seluruh
kitab Taurat atau Alkitab kita ini isinya adalah kasih. Ya, isinya adalah kasih. Lalu firman Tuhan mengatakan begini dalam Matius pasal 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepada kamu. Jadi segala sesuatu yang kamu kehendaki orang lain berbuat kepada kita, perbuatlah demikian juga oleh kita kepada mereka. Ya, itulah isi seluruh hukum Taurat. Jadi artinya ada inisiatif dari diri kita sendiri, inisiatif yang positif, ya, dan aktif. Artinya ketika kita kehendaki orang lain berbuat sesuatu pada kita, mari kita berbuat duluan kepada orang lain. Jadi itu aktif. Dan apa? Yang baik, yaitu positif. Ya, perbuatan yang positif. Jadi Tuhan ingin kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid Tuhan adalah kita itu harus proaktif melakukan hal-hal yang positif untuk orang lain. Ya. Jadi dikatakan apa yang kita mau orang lain perbuat kepada kita, mari kita berbuat baik kepada orang lain. Jadi kita dahului untuk berbuat baik kepada orang lain. Ya. Di dalam kitab suci lain, saya tidak sebutkan agama apa, itu dituliskan begini. Segala sesuatu yang tidak kamu kehendaki supaya orang berbuat kepada kamu, jangan perbuat demikian juga kepada mereka. Apa bedanya? Ya, sekarang saya baca dulu firman Tuhan seperti ini. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang lain berbuat kepada kamu, perbuatlah demikian juga kepada orang lain. Ya. Tapi di kitab suci orang lain itu dikatakan segala sesuatu yang kamu tidak kehendaki orang lain berbuat kamu, jangan kamu berbuat kepada orang lain. Jadi artinya kitab suci orang lain itu mengatakan artinya tidak aktif dan negatif. Ya. Tapi firman Tuhan kita itu membuat kita untuk proaktif dan kita melakukan sesuatu yang positif. Yuk, mari kita berlomba-lomba untuk berbuat sesuatu yang baik kepada orang lain seperti apa yang kita mau orang lain berbuat baik kepada kita. Jadi artinya mengasihi tanpa terkecuali. Ya. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Itu ditulis dalam Efesus pasal 4 ayat 32. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kalau tadi Allah Tuhan Yesus sudah memberi contoh yang mengasihi, maka kita harus mengasihi. Tuhan Yesus sudah mengampuni kita, menurut ayat ini mari kita juga belajar mengampuni. Saudara, mungkin saat ini ada ganjelan di antara saudara dengan orang lain. Mungkin dengan saudara, dengan keluarga, dengan teman, di lingkungan rumah atau di lingkungan pekerjaan. Mari ajar untuk bisa belajar mengampuni. Jangan sampai ada perkataan mengatakan begini, dulunya juga tidak kenal, udah tidak kenal lagi aja. Seumur hidup saya tidak akan lagi menginjakan kaki saya di rumahnya. Itu artinya tidak ada pengampunan. Mari kita belajar memberikan pengampunan. Kalau ada ganjelan diri kita, mari kita belajar menyelesaikan, memberikan pengampunan. Karena ketika orang marah, disimpan, lalu tidak mau mengampuni, jadi ganjelan, itu jadi kepahitan, maka kita sendiri akan menjadi rugi. Kita sendiri akan jadi sakit, tapi lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan, kata Tuhan, karena Tuhan sudah mengampuni kita. Ya. Ketika Tuhan Yesus dalam perumpamaan seorang tuan mengampuni hambanya yang punya hutang, ya, tetapi hamba itu tidak mengampuni teman yang punya hutang kepada hamba A ini, hamba B itu punya hutang ke hamba A, maka kata Tuhan hutangnya tidak diampuni, akan dikembalikan, dibebankan kembali kepada dia. Ya. Jadi mari Tuhan Yesus sudah mengampuni kita, ajar kita mengampuni. Jangan sampai itu menjadi beban di dalam kehidupan kita.
untuk menjadi murid-murid Tuhan. Ya, kalau kita ada ganjelan, kita tidak mungkin saling mengasihi. Selesaikan dulu ganjelan itu. Karena ketika kita ada sesuatu yang tidak beres dalam hati kita, maka kita yang akan dirugikan. Ya, diri kita akan dirugikan. Lalu di dalam Lukas pasal 6 ayat 33 dikatakan begini. Jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang yang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Lalu ayat 33-nya, sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apa jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Jadi katakan oleh firman Tuhan begini. Kalau kita mengasihi orang lain yang mengasihi kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, itu mah gak ada apa-apanya. Tidak ada nilai kasih. Itu cuma berdagang. Artinya itu cuma transaksional, transaksi. Dia baik, saya baik. Dia tidak baik, saya tidak baik. Ya. Kalau dia mengasihi saya akan mengasihi dia. Kalau dia tidak mengasihi saya tidak mengasihi dia. Itu mah berdagang. Saya pernah memberi contoh begini. Orang tuh cenderungnya berdagang. Sebetulnya Tuhan mengajarkan bukan berdagang, cuma berdagang. Tetapi Tuhan diajarkan di dalam kasih itu adalah berkorban. Ya, di dalam kasih bukan berdagang tetapi berkorban. Tetapi kecenderungan manusia itu berdagang dengan sesamanya. Contohnya begini. Ketika saya diundang, contoh misalnya gini ya, ketika saya atau saudara diundang oleh seseorang mungkin menikahkan anaknya atau selamatan rumah atau apa. Lalu saudara akan memberi angpau. Ya, akan memberi angpau. Lalu saudara mulai berpikir, dulu waktu saya punya hajatan, dia ngasih angpau berapa ya? Oh, dia dulu ngasihnya 10.000. Sekarang mas saya juga di amplop saya 10.000 aja lagi. Enggak mau rugi. Enggak mau rugi. Karena apa? Orang itu cenderung berdagang. Ya. Tapi firman Tuhan mengatakan di dalam kasih itu bukan transaksional, bukan transaksi, tetapi berkorban. Berani enggak saudara berkorban? Ya, termasuk berkorban perasaan, berkorban waktu, berkorban materi dan sebagainya. Ya. Jadi dalam Tuhan ingin supaya mari kita belajar berkorban. Dan dikatakan jangan kita jemu-jemu berbuat baik, jangan bosan. Karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jadi kita harus tetap kuat, kita harus tidak jemu-jemu kata firman Tuhan ini untuk berbuat baik. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, mari kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Itu ditulis di dalam Galatia pasal 6 ayat 9 dan 10. Jadi dikatakan di sini jangan bosan, jangan jemu berbuat baik. Ya, harus jangan menjadi lemah, jadi harus tetap kuat, harus tetap melakukannya. Ya, karena ketika kita sudah bosan, kita menjadi lemah, ya kita tidak akan melakukannya lagi. Kata firman Tuhan, jangan jemu-jemu, jangan bosan, ya. Harus menjadi kuat, tetap berbuat baik selama masih ada kesempatan. Karena kesempatan itu ketika tidak ditangkap, kesempatan itu kan berlalu. Tidak ada kesempatan lagi kita untuk berbuat baik. Jadi ketika ada kesempatan, mari kita jangan bosan, mari kita tetap kuat. Dan dikatakan berbuat baik itu kepada semua orang. Jadi kasihlah sesamamu manusia. Di sini dengan catatan tetapi terutama kepada kawan-kawan seiman atau kepada sesama saudara-saudara seiman. Itu yang prioritas. Ya, itu yang prioritas yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Dan dikatakan dalam Roma pasal 12 begini, hendaklah kasih itu jangan pura-pura.
Jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Itu tadi sudah dibahas ayatnya. Kasih itu jangan pura-pura. Jadi melakukan kasih bisa pura-pura. Jadi artinya motivasinya tidak betul. Ya, motivasinya tidak betul. Misalnya apa? Terpaksa. Ya, terpaksa. Ya, artinya ada orang yang memaksa untuk kita memberi. Ya, mungkin ada peraturan. Ya. Lalu ingin dipuji. Artinya ingin menunjukkan diri bahwa saya itu penuh kasih. Jadi saya banyak memberi supaya banyak sekarang kalau kita lihat di YouTube, ya mungkin di media sosial yang lain, ya orang-orang terkenal memberikan pemberian lalu mulai disorot, ditayangkan, ya. Dan itu artinya ingin dipuji. Kata Tuhan ketika tangan kanan kamu memberi, tangan kiri tidak perlu tahu. Ya. Jadi artinya kata Tuhan kalau kamu memberi sudah dipuji orang, kalau kamu berdoa, kamu berpuasa sudah dipuji orang, maka tidak ada lagi upahnya buat kamu. Ya. Lalu karena orang lain. Kalau menurut orang Chinese istilahnya karena paisengki. Jadi begini, ketika sekeliling saya memberi sesuatu kepada seseorang, lalu saya berpikir, orang lain kok semua ngasih, saya juga ngasih aja lah. Karena orang lain. Bukan terpaksa, tetapi karena istilah orang lain karena segen, karena paisengki. Ya. Jadi banyak alasan bahwa kasih itu pura-pura. Dan ditekankan di sini, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Saling mendahului dalam memberi hormat. Ya, jadi bukan cuman memberi itu bukan sekadar sesama, tetapi memberi itu kepada saudara. Ya. Dikatakan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tadi dikasih tahu kan, kita ingin orang lain berbuat yang baik kepada kita, maka berbuatlah yang baik kepada orang lain. Ya, itu artinya mengasihi orang lain seperti mengasihi diri sendiri. Lalu yang terakhir itu kita baca dari 1 Timotius pasal 1 ayat 5. Kasih itu timbul dari hati yang suci dan hati nurani yang murni dan dari iman yang tulus ikhlas. Jadi kasih itu harus timbul dari hati yang suci. Jadi tidak ada pamrih. Jadi kasih itu berkenan dengan hati, berbicara tentang hati kita. Dan dikatakan hati nurani yang murni, yang bersih. Tidak ada embel-embel, motivasi yang lain. Kudus, suci, murni, bersih. Dikatakan tulus ikhlas. Itu kasih. Ya. Misalnya contohnya kita, gini. Dia mengerjakannya dengan hati. Ya, ketika kita mengerjakan sesuatu, dikatakan dia mengerjakannya dengan hati. Ketika kita melayani Tuhan, dikatakan dia melayani dengan hati. Artinya ada integritas di dalam dirinya. Firman Tuhan mengatakan begini, berbahagialah ya seorang hamba yang dijumpai oleh tuannya ketika dia sedang melakukan tugasnya. Jadi artinya kapanpun tuannya itu datang, orang itu tetap sedang melakukan tugasnya dengan baik. Berbahagialah orang yang seperti itu. Jadi artinya dia bekerja dengan hati, bukan bekerja karena tuannya. Ketika tuannya enggak ada, dia tidak melakukan. Ketika tuannya datang, pura-pura sibuk. Ya. Begitu juga mungkin berkendaraan di jalan. Ada orang yang mengatakan, enggak ada polisi, udahlah langgar aja peraturan rambu-rambu lalu lintas. Ya, itu artinya tidak punya hati. Ya, jadi artinya mari kita melakukan kasih dengan hati. Melakukan apapun dengan hati.
maka kita akan melakukan kasih. Seperti apa yang Tuhan ajarkan kepada kita, seperti Tuhan minta kepada kita, seperti Tuhan perintahkan kepada kita. Mari kita belajar saling mengasihi di antara kita, khususnya tadi dikatakan di dalam Galatia pasal 6 itu dengan saudara seiman. Kalau hari-hari ini ada sesuatu yang masih tidak enak, mari kita bereskan. Supaya kita bisa dikatakan dengan hati yang tulus, hati yang suci, hati yang murni, melakukan kasih yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur pagi ini kami sudah kembali diajar oleh kebenaran firman Tuhan, supaya kami boleh belajar saling mengasihi dengan sesama manusia, terutama di antara murid. Biarlah kami boleh melakukan perintah Tuhan, karena ini adalah perintah untuk saling mengasihi. Kami boleh tetap memiliki jati diri sebagai murid-murid Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Ajar kami oleh Roh Kudus diberi kemampuan untuk mengasihi sesama dan mengasihi sesama saudara seiman. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu dan nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan ya, kita belajar saling mengasihi ya. Sudah bisa saling mengasihi? Sudah bisa mengasihi suami rela berkorban, mengasihi istri rela berkorban, nah, ya. Sahabat kita, keluarga kita, tetangga kita, dan sesama seiman ya. Sesuatu yang luar biasa sebenarnya. Kita dengar banyak mengasihi, Tuhan telah mengasihi kita, tapi dalam prakteknya ya. Tadi hambanya Pendeta Rustani dengan jelas, dengan teliti sekali ya menjelaskannya ya. Saudara, Bapak dan Ibu Gembala tidak hadir karena sedang ada di Australia. Tadi pagi jam 3 subuh WA ke saya, jam 7 pagi waktu Indonesia Ibu Gembala melayani ya di gereja di Sydney, dan jam 10 Bapak Gembala yang melayani juga ya. Saudara-saudara, kita akan bantu dalam doa. Bagi saudara yang akan bersaksi ya, berulang kali telah dijelaskan baik melalui video, saudara bisa merekam sendiri ya. Waktunya hanya 3 menit. Kalau saudara nggak bisa hubungi ya Evangelis Daniel Gatot ya. Saudara bisa menghubungi dan juga direkam dengan peralatan yang lengkap di gereja Rehoboth ya. Supaya kesaksian saudara benar-benar menjadi berkat ya. Untuk kita semua yang akan menguatkan iman dan untuk yang secara online. Akhirnya mari kita akan bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Bapa kami dalam surga, di dalam nama anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan, pagi hari ini kami telah memuji Tuhan. Kami telah belajar kebenaran firman Tuhan, supaya kami saling mengasihi satu dengan yang lain, dengan rela berkorban. Bapa, ajarkan kami melihat kasih-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Kasih-Mu ya Tuhan, yang begitu penuh dengan pengorbanan mati di atas kayu salib untuk menebus kami. Ajarkan pun kami mengasihi. Tuhan, ajarkan kami mengasihi dengan penuh pengorbanan terhadap keluarga kami, famili kami, kakak adik kami, juga sahabat tetangga, dan juga di tempat pekerjaan, di tempat usaha dan sebagainya. Supaya kami bisa menunjukkan bahwa Kristus Yesus mengasihi mereka. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk Ibu Gembala yang sedang berkhotbah ya Tuhan di Sydney. Juga Bapak Gembala nanti jam 10 berkhotbah juga, Tuhan urapi. Biarlah kasih karunia Allah nyata
Pakai ya Tuhan sehingga menjadi berkat bagi jemaat di sana. Tuhan Yesus, kami juga berdoa berikan kesehatan yang prima untuk Bapak dan Ibu Gembala. Kami juga berdoa saat ini ya Tuhan, kasih karunia Allah nyata. Biarlah Tuhan jemaat gereja Rehoboth makin bertumbuh secara rohani. Kami sehat secara jasmani, secara rohani. Ajar kami terus ya Tuhan belajar kebenaran firman Allah. Mengasihi ya Tuhan. Karena kami tahu kasih-Mu yang luar biasa. Tuhan, sebentar ya Tuhan kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tetapi kami ingat ya Tuhan kan bangsa kami. Kami ingin berdoa ya Tuhan biarlah bangsa kami dilindungi oleh Tuhan. Tuhan memberkati pemerintah kami ya Tuhan, Bapak Presiden, Wakil Presiden, kabinetnya ya Tuhan, para menteri ya Tuhan. Juga kami berdoa ya Tuhan biarlah kasih Tuhan nyata ya Tuhan. Sehingga di dalam menghadapi ya Tuhan tahun 2003 ini bisa ada solusinya. Dan kami sebagai rakyat Indonesia diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan pun memberkati kami semuanya. Karena kasih Tuhan nyata. Tuhan kami tidak tahu apa yang sedang mereka hadapi. Tetapi kami yakin ya Tuhan, Tuhan tahu isi hati kami. Tuhan mendengar seruan doa kami. Yang di dalam masalah ekonomi akan Tuhan tolong dengan ajaib. Bila kami mengalami ya Tuhan masalah penyakit, kami pasti percaya bahwa di dalam Yesus ada kesembuhan. Hanya di dalam Yesus kuasa bilur Yesus mengalir dan menyembuhkan ya Tuhan. Mereka yang dihadapkan dengan permasalahan problema hidup rumah tangga, berikan kemenangan, solusinya ya Tuhan. Berikan hikmat, pencerahan yang dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Ajarkan kami makin mengasihi Tuhan. Ajarkan kami makin mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga kuasa Allah nyata. Intervensi Tuhan dalam kehidupan kami. Dan Tuhan akan membukakan solusinya supaya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Kau memberkati kami semua. Karena kami tahu janji Tuhan ya dan amin. Orang benar, anak cucunya tidak akan meminta-minta, tetapi menjadi berkat. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sekarang saudaraku angkatlah kedua tangan saudara. Arahkan hati saudara kepada hadiratnya. Tuhan akan memberkati saudara dengan kesehatan secara jasmani dan rohani. Tuhan memberkati rumah tangga saudara dengan penuh damai. Tuhan memberkati usaha pekerjaan saudara sehingga dibuatnya berhasil. Jadikan berkat di mana saja kamu berada. Pulanglah dengan damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus. Kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian mulai sekarang sampai Yesus datang kembali. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beraktivitas selama seminggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di minggu depan. Amin. Shalom saudara, selamat beribadah di Gereja Rehoboth. Kami senang Anda dapat bersekutu bersama di sini. Rekaman ibadah hari ini dapat Anda akses di YouTube channel Gereja Rehoboth Jemaat Bandung mulai pukul 5 sore. Bulan Januari kita akan membahas mengenai nilai-nilai keluarga Allah. Hadirilah ibadah setiap minggunya.
Persembahan dan perpuluhan dapat diberikan saat ibadah on-site maupun online melalui QR Code dan nomor rekening yang tersedia. Saudara, mari kita mulai awal tahun ini dengan berserah penuh kepada Allah. Bawa diri ikut terlibat dalam berbagai kegiatan kerohanian agar kita semakin bertumbuh. Tuhan Yesus memberkati. Kita menyadari hari-hari kita seringkali penuh dengan air mata. Ya, air mata dengan segala persoalan masalah. Allah janji, Tuhan janji Dia akan menampung air mata kita di dalam kirbat-Nya. Dia akan mendengar keluh kesah kita. Saudara tidak pernah bersedih sendirian. Saudara tidak pernah bersusah kesendirian. Ada Roh Kudus yang menghibur hidup kita. Dan kita ini Bapak Ibu, kita ini adalah hasil kerja keras. Orang-orang yang mengerti hati Bapa, mengerti kasih Bapa, mengerti bahwa keselamatan hanya ada di dalam Kristus. Sehingga ketika mereka mengerti hati Bapa, mereka memberikan firman itu dari abad ke abad, dari tahun ke tahun, hingga akhirnya sampai pada kita. Anda telah selesai mengikuti ibadah online Gereja Rehoboth. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan ketuk lonceng untuk notifikasi pemberitahuan info-info berikutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.